Kalau penegakan hukum masih seperti ini susah. Rusaknya itu lebih luas lagi kan gitu. Belum lagi penguatan partai kita yang masih lemah ya Mbak ya. Maka kita perlu jeda untuk melakukan persiapan yang jauh lebih bagus, matang gitu ya. Dengan catatan stakeholders itu relatif oke lah. Tidak terlalu menghalalkan semua cara. Dari pilkada ke pilkada distorsinya tuh luar biasa menurut saya. 2024 itu menurut saya catatan kulminasi distorsi pemilu dan pilkada. Cukup sudah. Penghalalan semua cara. Etika dilabrak, konstitusi dilanggar. Jadi menurut saya apa pula yang harus kita hadirkan dengan catatan yang luar biasa itu. Ya. Kalau dari pembicaraan yang Mbak Wiwi jelaskan tadi, saya yakin itu akan menjadi pembahasan juga bersama Presiden Prabowo. Diskusi-diskusi bersama Presiden Prabowo. Betul. Apalagi saat ini juga sedang ramai diperbincangkan terkait pilkada lewat DPR atau masih tetap pilkada pemilihan langsung. Seperti yang mulai dari tahun 2004. Nah, kalau kembali ke DPR, apakah ini artinya kepala daerah yang terpilih itu harus tegak lurus dengan koalisi pusat? Nah, ini bagus sekali. Jadi satu, kalaupun melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung, tidak semata-mata lalu kita butuhkan pilkada melalui DPRD karena pilkada langsung mahal. Ya. Semua perhelatan pemilu itu membutuhkan biaya. Biaya itu untuk pilkada diserahkan pada APBD. Dalam keadaan efisiensi, tidak ada itu uang untuk katakan menyelenggarakan pilkada langsung yang besar seperti itu. Gitu. Maka kalau menurut saya, kita kembali, negara kita itu NKRI, Unitary State. Bahwa hubungan antar level pemerintahan, multi-level government relationship gitu ya, itu sudah dipayungi oleh undang-undang pemerintah daerah, Mas Ika, yaitu untuk memperkuat peran dari koordinasi, pengawasan, dan pembinaan, BINWAS. Antar jenjang pemerintahan, antar level pemerintahan. Pemerintah nasional itu melakukan BINWAS terhadap provinsi seluruh Indonesia, provinsi melakukannya BINWAS terhadap kabupaten, kota di wilayahnya, kan gitu. Supaya apa? Karena ada masalah rentang kendali, span of control pemerintah nasional sampai ke daerah ini. Jauh ini, arsipelago negara kita ini. Nah, dengan negara arsipelago tentu kita butuhkan pengawasan, pembinaan gitu ya, koordinasi tadi itu supaya masing-masing tidak jalan masing-masing. Indonesia mau menuju kemana ini? Kalau pemerintah nasionalnya bangun ala kadarnya, ala mereka, lalu provinsi alanya provinsi, lalu kabupaten alanya kabupaten kota, bahaya. Jadi ada satu kesatuan yang kontinem. Tapi bukan berarti lalu bottom up ini tidak juga dipertimbangkan, harus dipertimbangkan supaya terjadi equilibrium. Ini memang yang membuat NSPK, norma standar prosedur tadi itu, NSPK, peraturan oleh pemerintah nasional. Lalu pemerintah daerah juga memiliki satu kebutuhan berdasarkan karakteristik, kekhasan, potensi masing-masing. Kan itu, disesuaikan. Sekarang contoh, Astacita, 8 program unggulan pemerintah nasional. Bagaimana ketika kepala daerah ini punya visi misi dalam pilkadanya kemarin, 2024. Matching nggak? Bisa berkesesuaian nggak? Nah, ketika berkesesuaian seperti apa? Kan gitu. Tidak silang sengkarut gitu. Tapi untuk pembangunan panjang ke depan, harusnya memang ada Bappenas, ada Bapeda, itu disesuaikan gitu loh. Jangan masing-masing. Jadi tidak maju-maju 2045 ngapain kita terus? Kalau tidak ada satu kesatuan yang kontinem tadi itu, yang utuh. Jadi terintegrasi utuh gitu dengan tidak mengurangi keleluasaan daerah untuk juga mewujudkan kebutuhan-kebutuhan mendesaknya kan gitu. Yang khas daerah, yang tidak bisa diseragamkan antar satu daerah dengan daerah lain. Itu seharusnya seperti itu. Maka tadi itu istilahnya tegak lurus kepada koalisi. Tidak ada keharusan. Karena karakteristik yang berbeda-beda. Kemajemukan daerah, Mas Ika, itu
tidak bisa, sudah dibuktikan oleh pemerintah Orde Baru. Penyeragaman itu gagal. Betul. Politik penyeragaman, kebijakan penyeragaman itu gagal, nggak bisa. Jadi tetap menjadi satu kesatuan kontinen, NKRI, Unitary State, tapi keleluasaan diberikan kepada daerah. Karena nggak bisa. Jadi katakan, ini daerah bukan tambang, atau ini daerah memang pertanian saja. Diberikan urusan yang tambang. Padahal pertanian nggak bisa. Dari mana mereka akan mendapatkan PAD? Betul, itu. Jadi tetap harus ada local wisdom tadi itu, local genius gitu ya, dan local heritage yang sangat dihormati oleh pemerintah nasional. Supaya tidak ada resistensi dari daerah. Kita sudah pernah loh mengalami resistensi tahun 58 ketika ada pemberontakan daerah, ya kan? Ya. Itu nggak boleh terulang kembali. Karena apa? Ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap ekonomi, kebijakan ekonomi, politik gitu ya, yang dianggap daerah itu dikesampingkan atau ditreatment, diperlakukan tidak sama gitu. Jadi jangan ada ketidakpuasan, kekecewaan tadi itu. Ini yang menurut saya pemerintah menuju 100 tahun Indonesia harus menyadari sesadar-sadarnya. Kalau tidak, nanti akan ada internasionalisasi isu daerah tadi itu ke internasional. Dan itu tidak elok menurut saya. Artinya kita tidak boleh mundur ke belakang karena sudah pernah dilakukan di zaman Orde Baru dan ternyata tidak berhasil. Iya, itu berarti kan kita percaya bacaan Pak Prabowo ini banyak sekali. Saya sebagai peneliti kalah. Kepemilikan bukunya itu ribuan. Saya tidak sebanyak itu. Bacaannya seluas itu ya. Dan tentu dengan orang yang pinter seperti ini, menjadi pemimpin, kita berharap banyak terhadap leadership-nya. Jadi a leader with strong leadership-nya gitu. Lah dalam konteks itu tentu Pak Prabowo tidak mau gagal gitu ya. Bagaimana membangun dengan ditopang oleh stabilitas politik, keamanan yang gitu ya. Oleh daerah-daerah yang tentu gitu ya. Oke-nya itu bukan terpaksa gitu ya, tapi genuine. Memang dia merasakan juga akan ikut maju dengan kebijakan itu gitu ya. Contoh sekarang kebijakan top down, koperasi desa. Apakah koperasi desa itu akan disahuti atau ditanggapi secara gegap gembita atau tidak? Nah, kalau daerah merasakan diuntungkan, kemanfaatannya besar, pasti mereka itu akan menyahuti itu dengan gegap gembita, gitu ya. Apalagi mereka merasa desa-desa tidak punya uang banyak, gitu ya. Ada koperasi desa, kalau bantuannya oke dan bisa jalan dan dijalankan, lalu mampu mendinamisasi ekonomi lokal, itu pasti senang. Pasti akan otomatis ya. Membangun Indonesia dari desa. Jadi membangun desa, membangun Indonesia kan gitu. Membangun katakan desa yang smart village gitu ya, smart Indonesia. Innovative villages juga inovatif Indonesia kan gitu. Jadi semuanya itu untuk Indonesia. Jadi kalau Pak Prabowo berhasil tidak sampai hanya kabupaten, tapi sampai desa, tapi bukan penyeragaman gitu ya. Desa-desa yang 75.000 lebih sedikit itu jangan sampai diseragamkan karena memang tadi itu kemajemukannya luar biasa. Jadi dihormati saja dengan keberagaman mereka itu, tapi difasilitasi gitu ya. Diberikan peluang untuk memajukan dirinya, memberdayakan masyarakat desa, itu top nanti. Bagus sekali. Jadi pemerintah nasional nanti ke depan kalau sudah desa-desa sebagian besar maju, sudah tinggal asik saja gitu. Tinggal ini bicara soal jangan sampai terjadi penyeragaman di setiap daerah karena negara Indonesia ini sangat luas, arkipelago tadi. Ya, Nusantara kita dengan majemuk sekali gitu Mbak Wiwi. Kembali ke terkait dengan sistem pemilihan kepala daerah. Saat ini kalau pemilihan langsung selalu dikaitkan dengan biaya tinggi, sehingga akhirnya banyak kepala daerah, kalau kita lihat kemarin tadi Mbak Wiwi juga sudah menggambarkan, wah banyak sekali rentetannya dalam waktu kurang 1 bulan sudah banyak kepala daerah yang ditahan OTT KPK. Nah, kalau seandainya kita kembali ke pemilihan lewat DPRD sebagaimana yang sampai kemudian dalam apa yang disampaikan kepada Presiden Prabowo,
bagaimana kita bisa memilih sosok kepala daerah yang benar-benar bisa menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat. Kalau seandainya tidak ada oligarki yang bermain, akhirnya kembali lagi isi tas lebih besar ketimbang kualitasnya. Ini bagus sekali ya. Jadi mekanisme pilkada langsung ada kekuatan, kelebihannya gitu ya, kekurangannya dan dampak-dampaknya. Demikian juga nanti kalau melalui pilkada melalui DPRD. Tapi bukan DPRD zaman bahula, bukan. DPRD yang diadendum. Apa itu yang diadendum? Kita usulkan harus adendum. Karena yang dulu itu langsung menjadi proyek untuk DPRD gitu ya. Memalakin atau mungkin bahkan mengimpeach gitu ya kepala-kepala daerah. Jangan seperti itu. Atau jangan-jangan kepala daerah juga yang kita tahu, masyarakat umum juga tahu, harus memberikan sejumlah ke partai politik untuk supaya diusung. Sehingga calon independen tidak muncul. Nah ini, jadi yang adendum saya maksudkan tadi itu memunculkan satu prasyarat baru. Silakan ini melalui DPRD ya. Silakan partai-partai lokal, partai-partai di daerah itu untuk melakukan konvensi. Melakukan konvensi. Siapapun yang mau mengusung calonnya mengusung tadi itu melakukan konvensi. Setelah konvensi selesai, di sini ditunggu oleh tim sel panitia seleksi independen yang dari unsur masyarakat sipil. Siapa itu? Dari kampus, dari ormas, dari tokoh. Yang integritas kualitasnya tidak perlu diragukan. Ketika disebut namanya ganjil jumlahnya kan gitu. Maka siapapun yang sudah lolos dari konvensi tadi itu diserahkan kepada tim sel akan dilakukan fit and proper test. Melalui satu persyaratannya integritas. Lulus tidak orang ini. Jadi ada life history, CV-nya yang akan diacu oleh pansel tadi itu. Maka integritas nomor 1, kualitas nomor 2. Bagaimana tentang independensinya, manajerial atau leadership-nya, kepemimpinannya kan gitu. Lalu track record, di tracking dia masih oleh panelis ini. Ada yang ahli tracking gitu. Tidak boleh cacat lah dalam arti tidak pernah di penjara dan sebagainya. Nah kalau sudah clear di pansel tadi itu, maka diserahkan ke DPRD. DPRD tetap harus menggunakan KPU ya, dalam arti KPU daerah, bukan Sekwan. Kalau dulu Sekwan kan di karantina kan gitu. Jangan, tetap dengan KPU. Maka nanti ke DPRD dilakukan pemilihan secara terbuka yang masyarakat bisa melihat. Jadi tidak ada unsur merampok hak rakyat, hak politik rakyat tadi itu. Jadi sudah diseleksi oleh pansel, pansel adalah atas nama masyarakat sipil. Lalu ketika dipilih terbuka, terbuka saja. DPR bisa membuka itu sebagai sidang terbuka dilihat gitu. Asik kan? Gitu. Bagaimana dengan visi misi kepala daerah yang tentu saja mereka pasti akan memiliki isi kepala masing-masing. Iya, ini bagus ya. Jadi kan itu nanti di fit and proper test tadi itu. Jadi di internal partai sudah, di double check di tim sel gitu. Silakan kalau DPRD mau melakukan lagi kan dengan kriteria sendiri. Tapi kan kita memberikan pansel independen memberikan the best among the best gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan sampai masyarakat dinafikan. Saya setuju sekali. Saya termasuk yang ikut ya dalam revisi undang-undang pilkada itu, yang termasuk sangat positif waktu itu bahwa praktek pilkada langsung akan menghasilkan sesuatu yang baru untuk Indonesia. Tapi meleset. Karena stakeholders terkait itu harus juga firm untuk mensukseskan pilkada langsung. Kalau penegakan hukum masih seperti ini susah. Rusaknya itu lebih luas lagi kan gitu. Belum lagi penguatan partai kita yang masih lemah ya Mbak. Ya, maka kita perlu jeda untuk melakukan persiapan yang jauh lebih bagus, matang gitu ya. Dengan catatan stakeholders itu relatif oke lah. Tidak terlalu menghalalkan semua cara. Dari pilkada ke pilkada distorsinya itu luar biasa menurut saya. 2024 itu menurut saya catatan kulminasi distorsi pemilu dan pilkada. Cukup sudah. Penghalalan semua cara, etika dilabrak, konstitusi dilanggar. Jadi menurut saya apa pula yang harus kita hadirkan dengan catatan yang
luar biasa itu. Nah ini yang mungkin menurut saya bagaimana memberikan payung hukum yang lebih oke melalui DPRD tadi itu dengan adendum tadi itu supaya kita bisa mengunci beberapa peluang-peluang yang distorsi tadi itu. Kalaupun ada efek negatif sekecil mungkin gitu lah. Bukan banyak. Ini kan kalau kita padu-padankan itu kelebihan, kekurangan dan dampak tadi itu kok negatifnya banyak banget gitu loh. Kita ambil yang sedikit aja lah. Itu mungkin agak elitis karena yang milih DPRD. Lah kita kan percaya DPRD dipilih rakyat. Kalau enggak kita nggak percaya rakyat lagi, percaya ke siapa lagi kan gitu, atau nggak percaya ke DPRD itu. Kalau pansel itu idealnya dipilih siapa, Mbak? Lah ini jadi apakah harus DPRD atau kan ada KPU ya. Kan KPU, oke. KPU masih kita ini kan jangan sekwan gitu. Dulu kan diserahkan jadi ke KPU punya sekwan. fungsi untuk memilih tokoh-tokoh yang layak menjadi panitia seleksi. Iya, dan tolong jangan diulangi cara-cara kemarin. Saya ini kan dari pansel ke pansel. Untuk KPU RI, Bawaslu RI, KPU DKI, Bawaslu DKI, dan daerah lain gitu. Jadi menurut saya jangan seperti itu. Pilih pansel yang tidak terafiliasi apapun. Oleh apapun. Iya, kalau agak bandel boleh ya. Kalau dapat yang nurut, gawat itu. Jadi menurut saya tidak terafiliasi. Meskipun dia intelektual belum tentu tidak terafiliasi kan itu. Artinya sekarang pemerintah sedang menimbang ya. Karena kemarin DPR kan menunda pembahasan pilkada sampai tahun ini nggak ada pembahasan pilkada. Mungkin nanti Pak Presiden, Pak Jadi Prabowo memang perlu dipikirkan, dipertimbangkan, dirumuskan, diformulasikan sampai ditetapkan dengan betul-betul ada kesepakatan kita. Karena sudah melalui katakan dialog antara tentu elit dan masyarakat. Jadi pembuat undang-undang itu cukup melakukan dialog ini dengan masyarakat luas melalui tokoh-tokohnya dan sebagainya. Artinya DPR juga nanti harus mengajak tokoh-tokoh masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis. Kan ada RDPU ya biasanya ya, diundang dan sebagainya. Dan Kemendagri itu sejak tahun 2020 sudah melakukan pemetaan itu ya, dan test case-nya melalui penjabat itu seperti apa. Oh penjabatnya lebih dari 3 bulan, 6 bulan. Kan kemarin 2 tahun, 2 tahun lebih kan. Itu test case sebetulnya. Jadi yang menurut saya kita itu harus simulasi terus ya. Tidak cukup mungkin kemarin kan sudah dengan kampus pembicaraannya itu ya, Kemendagri melakukan, DPR juga melakukan dengan kampus, dengan teman-teman aktivis, dengan juga NGO ya, dengan LSM, dengan Ormas gitu kan. Jadi kita juga peneliti, kita juga diajak berbicara. Jadi kalau intelektual itu kan tidak menetapkan, dia akan berbicara secara baik itu filosofi, teori, empirik gitu kan, alasan yang menguatkan sosiologis ya. Bayangan kita itu langsung peta Indonesia arsipelago. Maka kita tidak boleh naif gitu ya untuk memformulasikan itu ujuk-ujuk lompat gitu ya, menetapkan lalu kita kecewa. Karena yang kita tetapkan itu sebagai satu kebijakan berdasarkan asumsi. Asumsinya bagus. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bayangan saya itu termasuk saya tergiur-giur gitu ya. Tapi kalau nggak ditopang oleh partai politiknya yang siap, yang mensukseskan juga, nggak ada gunanya. Institusi penegak hukumnya malah gitu, nggak profesional, susah juga kita kan gitu. Demikian juga dengan penyelenggaranya gitu ya. Kita tidak menutup mata terjadinya distorsi atau pelanggaran-pelanggaran itu dan penyimpangan itu. Maka kita berusaha sekecil mungkin menutup peluang-peluang pelanggaran tadi itu. Itu yang kita harus lakukan sebagai civil society, sebagai intelektual.